Hai guys, welcome to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang contoh-contoh soal dari bentuk aljabar ya. Dan penyederhanaan dalam bentuk aljabar ya. Nah, oke, kita langsung masuk aja ya ke soal nomor satu ya. Oke, suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilo. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa dia membeli 2 karung beras ya. Nah, tapi kita nggak tahu berasnya itu jumlahnya berapa kilo sih sebenarnya gitu ya. Nah, makanya mereka menggunakan bentuk aljabar ya untuk menyatakan sesuatu yang tidak kita ketahui berapa jumlahnya ya, besarannya gitu. Nah, jadi sekarang kita umpamakan karung beras itu adalah X gitu ya. Nah, jadi ketika dia membeli 2 karung beras, itu artinya total yang dibeli berarti kan 2X ya, gitu. Nah, setelah dia membeli 2 karung beras, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kilo ya. Nah, jadi karena kurang 2X, jadi dia beli lagi 5 kilo. Jadi kita bisa tulis 2X ditambah, kenapa ditambah? Karena dia membeli lagi ya. Membeli lagi berarti menambah yang sudah ada, yaitu 2 karung beras, 2X tambah 5 ya. Jadi 2X tambah 5 adalah bentuk aljabar dari 2 karung beras dan 5 kilo. Gitu ya. Nah, sekarang nomor 2 ya. Pak Denny membeli 3 gelondong kain ya. Untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah SMP Semangat 45. Setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4 meter. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit ya. Nah, jadi kita umpamakan lagi nih karena kita nggak tahu gelondong kain ini berapa sih ya eh, total banyaknya gitu ya. Jadi kita umpamakan gelondong kain ini adalah X ya, gitu. Nah, karena dia membelinya 3 gelondong kain, jadi totalnya adalah 3X ya. Nah, anggaplah ini misalkan X gitu ya. Kalau dia beli 3, X dan X lagi ya. 3X jadi totalnya ini ya. X tambah X tambah X. Nah, setelah dipakai ternyata sisanya 4 meter gitu ya. Ya, misalkan sisanya 4 meter itu segini ya. Ini cuma misalkan aja gitu ya. Karena kita nggak tahu ini X-nya satunya berapa meter gitu. Nah, nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Nah, jadi yang digunakan untuk menjahit itu kan yang ini ya. Ya, jadi totalnya dikurangin dengan 4 meter itu adalah yang digunakan untuk menjahit ya. Jadi bentuk aljabarnya adalah eh oh ya ini aku gambar dulu aja deh ya. Yang digunakan untuk menjahit kan yang ini. Berarti totalnya semua 3X dikurangin 4 gitu ya. Nah, itu adalah total yang digunakan untuk menjahit ya. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Ibu Niluh, seorang pengusaha kue. Suatu ketika Ibu Niluh mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Niluh adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli oleh Bu Niluh ya. Oke. Nah, misalkan ya, nah ini kita harus misalkan lagi. Misalkan harga karung tepung, harga 1 karung tepung kita misalkan X ya. Lalu harga 1 karung kelapa kita umpamakan sebagai Y.
Nah, lalu harga 1 kerat telur misalkan adalah Z gitu ya. Nah, jadi kalau kita bentuk dalam bentuk aljabar untuk semuanya, jadi kan yang dibeli 2 karung telur ya, 2 karung tepung, berarti 2X ya, karena 1 karung tepung harganya X, ditambah, habis itu sekarung kelapa, seharga 1 karung kelapa Y, berarti karena dia cuma sekarung berarti Y saja. Ditambah 5 kerat telur ya. Nah, 5 kerat telur, harga 1 kerat telur Z berarti 5Z. Nah, jadi bentuk aljabarnya adalah 2X tambah Y tambah 5Z. Ya, oke. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke soal berikutnya ya. Gunakan variabel X dan Y untuk menuliskan bentuk aljabar dari setiap kalimat berikut. Aku adalah suatu bilangan. Jika aku dikalikan 2, kemudian dikurangi 5, akan menghasilkan bilangan 9. Aku adalah sebuah bilangan yang jika dikalikan 2, jadi jika aku dikalikan 2 berarti 2 kali X ya. 2X, lalu dikurangi 5, maka hasilnya adalah 9. Nah, ini adalah bentuk aljabar ya dari kalimat yang diberikan ini. Oke, masuk yang nomor B. Nah, ukuran panjang dari persegi panjang 10 cm lebih dari ukuran panjang dari persegi ya. Nah, jadi misalkan di sini aku punya persegi dan persegi panjang gitu ya. Maaf gambarnya jelek ya. Nah, yang ukuran panjang dari persegi ini adalah X. Nah, ukuran panjang dari persegi panjang katanya 10 cm lebih panjang dari panjangnya persegi. Ya, berarti ukuran panjangnya kan tinggal X tambah 10 karena yang persegi panjang ukurannya 10 cm lebih panjang daripada ukuran persegi ya. Oke. Seperti itu aja sih jadinya ya. Oke, nah lalu yang C, 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi ya. Nah, misalkan persegi ini panjangnya X. Berarti kan semuanya sama ya, kalau persegi kan bujur sangkar semua sisinya sama panjang. Jadi ketika 1X semua maka X juga ya. Maka keliling dari persegi panjang ini adalah X kali 4 atau X tambah X tambah X tambah X tambah X. Jadi 4X ya. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi. Ya, jadi kelilingnya 4X, lalu ketika kita umpamakan bahwa Y adalah keliling persegi, dan 8 merupakan lebihnya dari keliling suatu persegi, maka Y sama dengan 4X tambah 8 ya. Oke. Nah, lalu yang D, umur Pak Thohir 3 kali umur Udin, sedangkan 10 tahun yang akan datang jumlah umur mereka adalah 72 tahun. Ya, jadi seperti ini. T sama dengan 3U ya. Karena Pak Thohir umurnya 3 kali umur Udin ya. T sama dengan 3U. Nah, lalu sedangkan 10 tahun yang akan datang berarti T tambah 10 tambah U tambah 10 sama dengan 72 ya. Nah, ini adalah bentuk persamaannya ya. Kalau mau dicari nanti tinggal dimasukkan saja. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Tentukan suku-suku sejenis dan sederhanakan bentuk aljabar berikut ini.
Nah, kita harus kelompokkan dulu sesama suku sejenisnya ya. Contoh misalnya 9K dengan minus 15K gitu. Lalu minus 4KM tambah 7KM dan plus 8M ya. Nah, hasilnya adalah 9K kurangin 15K minus 6K minus 4KM tambah 7KM plus 3KM tambah 8M ya. Oke, ini adalah bentuk sederhananya. Nah, lalu ini misalkan 7P kuadrat. Nah, kita cari lagi yang P kuadrat yang mana? Yang ini kan ya. Minus 11P kuadrat ya. Lalu, adakah P kuadrat lagi? Tidak ada ya. Jadi kita bisa lanjut minus 8P kuadrat Q. Nah, kita cari P kuadrat Q lagi ya. Ada yang ini ya. Tambah P kuadrat Q tambah 12PQ kuadrat. 7P kurangin 11P kuadrat minus 4P kuadrat. Nah, minus 8 tambah 1 minus 7P kuadrat Q tambah 12PQ kuadrat ya. Jadi ini adalah jawabannya. Oke, segitu dulu aja ya tentang contoh soal bentuk aljabar. Nanti berikutnya aku akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar sepertinya. Thank you guys for watching this video. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. See you again in the next video.